Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus tentang permintaan agregat minyak. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari yang pertama, Denny Setiawan, NPM 22210103067. Yang kedua, Alvina Arum Amanda, NPM 222010303. Yang ketiga, Ina Salsabil, NPM 222010308. Yang keempat, Vita Mutmainah, NPM 222010309. Yang terakhir, Elvina Yulindra Hasanah, NPM 22201030102. Selanjutnya, kita akan memulai pembahasan studi kasus kita pada kali ini. Yang pertama adalah permintaan agregat. Permintaan agregat adalah kumpulan permintaan kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam sebuah negara. Next. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat adalah, yang pertama adalah pendapatan, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga investasi, yang keempat pajak, yang kelima jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir adalah nilai tukar. Selanjutnya adalah penawaran agregat, merupakan jumlah total barang dan jasa yang disediakan atau diproduksi oleh ekonomi serta dijual pada setiap tingkat harga dalam periode waktu tertentu secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat diantaranya adalah besarnya angkatan kerja, yang kedua besarnya stok kapital, yang ketiga keadaan atau tingkat teknologi, yang keempat tingkat pengangguran alamiah, dan yang terakhir adalah harga faktor-faktor produksi. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Mengapa kurva permintaan agregat melandai ke bawah? Faktor utamanya yaitu karena disebabkan oleh perubahan tingkat harga. Saat harga turun, jumlah permintaan akan naik karena konsumen dapat membeli lebih banyak barang. Next. Kedua, ada pergeseran kurva permintaan, yaitu ada pergeseran ke kiri. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah uang beredar atau menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Yang kedua, ada pergeseran ke kanan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah uang beredar atau JUP yang menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Next. Selanjutnya ada kurva penawaran agregat, yaitu ada kurva jangka pendek dan jangka panjang. Kurva jangka pendek ini dipengaruhi oleh dan biaya bersifat tetap. Jika kita melihat kurvanya dalam jangka pendek memiliki kemiringan positif, di mana output agregat meningkat seiring dengan kenaikan tingkat harga dan sebaliknya. Yang kedua ada kurva jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka panjang terbentuk vertikal. Hal ini menunjukkan perubahan tingkat harga tidak mempengaruhi output agregat. Alasan mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang adalah bagaimana input berperilaku sehingga harga meningkat, seluruh biaya input akan naik mengikuti dan sebaliknya. Selanjutnya mengenai studi kasus permintaan agregat minyak. Nah, peranan minyak bumi dalam kegiatan ekonomi sangat besar. Bahan bakar minyak digunakan sebagai input produksi di tingkat perusahaan, juga digunakan untuk konsumsi di tingkat rumah tangga. Sejak tahun 1970,
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak bumi terbesar di dunia yang telah tergabung dalam OPEC. Minyak bumi ini menjadi komoditi penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Di masa itu, perekonomian Indonesia sangat bertumpu pada komoditas minyak. Sejak tahun 1980 hingga awal 1990, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sangat pesat hingga mencapai level 9% per tahun. Disebut sebagai salah satu The Asian Miracle Economy karena pertumbuhan ekonomi yang begitu fantastis. Nah, pada saat masih tergabung dalam OPEC, Indonesia memberikan subsidi bagi masyarakat dalam negeri. Kebijakan ini merupakan insentif untuk menumbuhkan dan mendorong industrialis domestik yang pada masa itu perekonomian Indonesia sedang berada pada industri substitusi impor, di mana proses ini banyak membutuhkan bahan bakar minyak sebagai energi dan faktor produksi penting dalam industri. Fluktuasi harga minyak ini sangat mempengaruhi dalam perekonomian, yang mana harga minyak meningkat disebabkan oleh ketidakstabilan politik keamanan di negara Timur Tengah yang merupakan kawasan penghasil minyak terbesar, serta disebabkan karena tingginya permintaan akan minyak itu sendiri, yang mengakibatkan ketergantungan suatu masyarakat di sebuah negara. Secara makro, perekonomian mengalami guncangan akibat peningkatan harga minyak yang terus-menerus. Hal yang terjadi di tingkat perusahaan diakumulasikan secara agregat, di mana perekonomian yang dapat memicu terjadinya inflasi dalam perekonomian yang ditandai dengan menurunnya tingkat daya beli masyarakat, dan akan berdampak terhadap produk domestik dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan sangat lambat. Sebab konsumsi masyarakat merupakan salah satu penyusun produk domestik. Konsumsi minyak pada tahun 1999 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan, tetapi penawaran pada tahun tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 1999, konsumsi minyak nasional sebesar 1 miliar barel per hari dan terus meningkat per tahunnya. Tahun 2003, Indonesia bukan lagi negeri pengekspor minyak, melainkan sebagai pengimpor minyak. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, Indonesia beralih menjadi net imported minyak guna untuk menutupi kebutuhan minyak di dalam negeri. Hal ini dikarenakan tingginya konsumsi masyarakat terhadap minyak. Produksi minyak mentah Indonesia hanya mencapai 838.000 sampai dengan 895.000 bph selama 2006 sampai 2007, yang awalnya pada tahun 2001 produksi minyak pernah mencapai 1,2 juta bph dengan total produksi yang mencapai 30,8 juta bph. Pangsa produksi minyak Indonesia hanya sekitar 2,83%, dan selama tahun 2008, produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan dan hanya mampu memproduksi minyak mentah 843.000 bph pada November 2008. Neraca perdagangan minyak dan produksi minyak Indonesia secara keseluruhan juga mengalami defisit. Pada tahun 2009, Indonesia secara resmi keluar dari keanggotaan OPEC. Konsumsi minyak nasional menjadi 1.200.000 barel per hari dan menempati peringkat ke-17 dunia dengan konsumsi minyak sebesar 1.115 barel per hari. Pola konsumsi minyak yang terus mengalami peningkatan dan tidak mampu ditutupi oleh produksi minyak dari dalam negeri. Krisis finansial global yang terjadi pada kuartal keempat tahun 2008 mengakibatkan lesunya perekonomian dunia mengakibatkan permintaan minyak menurun. Harga minyak dunia mengalami penurunan secara drastis hingga menyentuh level 38 US dollar per barel
Pasca krisis finansial global, perekonomian dunia mengalami pemulihan secara perlahan, ditandai dengan kembalinya berjalannya aktivitas perekonomian di setiap negara. Harga minyak dunia mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Untuk menjamin harga bahan bakar minyak di saat harga minyak dunia sedang melambung tinggi, pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi. Harga minyak dunia terus mengalami tren peningkatan sejak tahun 2004 dan mencapai 136,32 US dollar per barel di tahun 2005. Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan harga jual bahan bakar minyak. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut. Yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, perkembangan harga dunia selalu mengalami fluktuasi, mulai dari embargo yang dilakukan oleh negara Arab. Di sisi lain, produksi minyak Indonesia selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak, tetapi mengimpor minyak sejak tahun 2001. Data dari Bank Dunia menyatakan konsumsi minyak Indonesia mencapai 46% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 1980 dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2010 perbandingan konsumsi minyak menjadi 66% dari total konsumsi energi nasional. Kenaikan harga minyak dapat memberi dampak pada yang pertama adalah menurunnya permintaan agregat karena makin memperlebar distribusi pendapatan antara negara eksportir minyak dan negara importir minyak. Kenaikan harga minyak tersebut menyebabkan kurva 1A bergeser dari 1A0 ke 1A1. Ekonomi bergerak sepanjang kurva permintaan agregat. Di sisi lain, Bank Sentral meningkatkan suku bunga dalam merespon kenaikan inflasi. Yang kedua adalah sebagai negara yang juga mengekspor minyak, Indonesia memperoleh keuntungan yang positif, yaitu dengan ekspor yang semakin meningkat akan menambah cadangan devisa yang akan merangsang perekonomian domestik dan menyebabkan tekanan inflasi. Efek dari harga minyak juga menyebabkan meningkatnya biaya untuk barang yang diimpor. Selanjutnya ada dampak jangka panjang fluktuasi harga minyak secara signifikan mempengaruhi output nasional, tingkat inflasi, dan subsidi BBM selama periode tahun 1980 hingga 2010 mempengaruhi output nasional dan tingkat inflasi secara positif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan minyak sebagai sumber energi vital dalam kegiatan produksi akan meningkatkan tingkat harga cost push inflation secara umum. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan tingkat inflasi dan jangka panjang di Indonesia. Pemerintah menurunkan subsidi minyak dengan menaikkan harga BBM dikarenakan pemerintah kesulitan dalam membiayai naiknya subsidi minyak dengan nilai rupiah yang depresiasi. Kebijakan ini diikuti dengan inflasi dan turunnya permintaan agregat karena kenaikan biaya produksi dan suku bunga Bank Sentral. Kemudian respon kebijakan Indonesia. Upaya peningkatan agregat demand, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, di mana pada jangka pendek, kebijakan fiskal diberlakukan, yaitu dengan memberikan subsidi agar BBM dapat terjangkau oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kembali agregat demand. Pada kebijakan moneter, pemerintah seharusnya menurunkan tingkat suku bunga bank, pengalihan dana subsidi ke program-program sosial seperti BLT, BOS, dan ASKES. Dalam jangka panjang, pemerintah akan mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian terhadap penggunaan minyak dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini mendorong upaya pemerintah dalam mengurangi subsidi secara perlahan-lahan
agar masyarakat mulai beralih kepada penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Lanjut. Kesimpulannya yaitu biaya energi merupakan komponen biaya yang menentukan hajat hidup banyak perusahaan dan industri di Indonesia. Peranan minyak bumi dalam kegiatan ekonomi sangat besar. Bahan bakar minyak digunakan baik sebagai input produksi di tingkat perusahaan maupun untuk konsumsi di tingkat rumah tangga. Sebagian besar negara di dunia sangat bergantung terhadap bahan bakar minyak untuk menggerakkan perekonomian. Minyak merupakan salah satu komoditi yang penting dalam perekonomian ekonomi Indonesia. Peranannya sangat besar karena memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan pemerintah. Fluktuasi berdampak dalam kegiatan perekonomian dunia. Dalam jangka pendek, fluktuasi harga minyak dunia tidak mempengaruhi pertumbuhan output nasional, tingkat inflasi, dan subsidi bahan bakar minyak. Secara signifikan, pada jangka panjang, fluktuasi harga minyak secara signifikan mempengaruhi output nasional, tingkat inflasi, dan subsidi BBM. Pertumbuhan output nasional juga berhubungan positif terhadap fluktuasi harga minyak dunia dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah sesi mengutarakan pendapat bagi setiap anggota kelompok. Menurut pendapat saya terhadap kasus tersebut adalah saat ini minyak bumi masih sangat berpengaruh terhadap jalannya perekonomian di semua negara. Indonesia yang sebelumnya merupakan pengekspor minyak bumi, sekarang berubah menjadi negara pengimpor minyak. Hal ini disebabkan angka permintaan atas minyak di dalam negeri terus mengalami peningkatan, sehingga tidak mampu ditutupi dengan produksi minyak dari dalam negeri. Kenaikan harga minyak dunia yang terus-menerus juga berdampak pada peningkatan harga jual dari bahan bakar minyak, karena pemerintah kesulitan dalam membiayai naiknya subsidi dengan nilai rupiah yang terdepresiasi. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan minyak bumi dengan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan dan memberikan bantuan terutama kepada masyarakat menengah ke bawah yang terdampak terhadap kenaikan BBM. Pendapat dari saya mengenai studi kasus tersebut yaitu permintaan minyak meningkat disebabkan karena peran minyak bumi dalam kegiatan ekonomi sangat besar, baik digunakan sebagai produksi suatu perusahaan maupun konsumsi dalam rumah tangga. Kenaikan ini disebabkan karena konsumsi masyarakat yang berlebih sehingga negara tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak tersebut, yang mengakibatkan Indonesia harus melakukan net importir demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Permintaan terhadap minyak menurun disebabkan karena adanya penetapan harga atau kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengurangi konsumsi yang berlebih, mengingat Indonesia bukan lagi sebagai eksportir, karena produksi Indonesia yang mulai menurun. Kenaikan ini dapat memunculkan inflasi. Menurut pendapat saya, mengenai kasus ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa peranan minyak dalam kegiatan ekonomi sangatlah besar. Apalagi Indonesia ini merupakan salah satu dari negara di dunia yang tingkat kebergantungan terhadap minyak itu tinggi. Sehingga ketika harga minyak berfluktuasi sangat berdampak dalam kegiatan perekonomian Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka kecil. Hal ini memberikan dampak jangka panjang maupun pendek, sehingga pemerintah harus memberikan upaya atau langkah-langkah yang dapat mentransformasikan kebiasaan masyarakat yang semula boros BBM menjadi hemat BBM. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang mendorong pengembangan energi alternatif, seperti memberikan subsidi agar BBM dan dapat terjangkau oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kembali agregat demand.
mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian terhadap penggunaan minyak, dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Menurut saya, tentang studi kasus ini adalah dalam beberapa dekade, harga minyak memiliki tren yang berfluktuasi. Hal ini sangat berdampak dalam kegiatan perekonomian dunia. Fluktuasi harga minyak dunia akan mempengaruhi perekonomian Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka kecil. Pengaruh yang diterima oleh Indonesia tercermin dari variabel makro ekonominya seperti tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan output nasional, nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga. Menurut saya, kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan permintaan agregat dalam kasus tersebut sudah cukup baik, yaitu dengan diberikannya kebijakan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, di mana dalam jangka pendek telah diberlakukannya kebijakan fiskal, yaitu dengan memberikan subsidi agar BBM dapat terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah telah mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian terhadap penggunaan minyak dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Namun, di antara dua kebijakan tersebut, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kebijakan moneter Indonesia yang tidak sesuai dengan teori, yakni peningkatan suku bunga ketika terjadi fluktuasi harga minyak dunia. Seharusnya untuk meningkatkan kembali permintaan agregat otoritas moneter, sebaiknya pemerintah menurunkan tingkat suku bunga tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.